semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru yang terhormat dan rekan-rekan kerja semuanya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini di dalam ruang kelas 3 ini untuk melaksanakan diseminasi yang diselenggarakan oleh narasumber kita Ibu Sri Suyatna. Bapak Ibu semua, semangat pagi dulu Bu menjelang siang. Semangat kita untuk mengikuti ini. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, Bapak Ibu ya. Oke, langsung saja kita mulai. Inilah Bapak Ibu narasumber kita, Ibu Sri Suyatna. Pada Ibu, silakan. Terima kasih Bu Titin Bismillah. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyempatkan untuk saya mendiseminasikan apa yang saya dapat di pelatihan saya ke belakang, itu seperti pemburu penggerak, yaitu di sini saya ingin mendiseminasikan, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah yang saya dapatkan selama saya mengikuti program guru penggerak. Konsep inti budaya positif yaitu yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, terus yang keempat itu motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, nilai kewajiban, terus segitiga restitusi, dan juga keyakinan kelas. Apakah makna dari budaya positif? Terus apa sih contoh dari penerapan budaya positif yang kita terapkan, yang telah kita terapkan di sekolah? Sebenarnya kita ini sudah menerapkan budaya positif ya. Hanya saja karena baru mungkin apa sih budaya positif, kita sebenarnya sudah menerapkan. Contoh, kita sudah menerapkan budaya salim pada di hari penyapaan siswa ya, budaya setelah upacara anak salim, itu sebenarnya sudah penerapan budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Pembelajaran dengan paradigma baru, itu pembelajaran sesuai dengan kita sekarang, itu pembelajaran profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan posisi kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid-murid pada era zaman digital ini.
Miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi guru mampu mengontrol murid yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Terus yang kedua itu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Di sini ilusinya bahwa orang dewasa berhak memaksa. Artinya kita guru itu berhak memaksa murid. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berperilaku buruk melihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Sedangkan kalau teori kontrol, dia ada realita atau kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran perbedaan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang, menang, dan menang. Sekarang kita belajar tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disipliner yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku. Apa sih nilai kebajikan? Yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang yang berbeda. Contoh nilai kebajikan kita yaitu berdasarkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Program toleransi, contohnya rasa hormat, memiliki integritas yang tinggi, mandiri, menghargai, antusiasme, empati terhadap orang lain, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan keterampilan hidup di sini artinya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak mendengarkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup.
kita bekerja dari pagi sampai ke sore, mungkin itu kebutuhan utamanya yaitu untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang. Kasih sayang dan rasa diterima di keluarga maupun di masyarakat. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan kebebasan. Kita bebas berekspresi, bebas mencoba hal-hal yang baru, bebas mengendalikan diri kita. Terus kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan ini berdasarkan harga diri, keinginan kita dianggap memimpin, berprestasi, diakui, pendapat kita diakui, didengar, itu atau kebutuhan akan penguasaan. Terus yang terakhir yaitu kebutuhan akan kesenangan. Kesenangan ini baik bermain, humor, antusiasme maupun akan tertawa. Nah, di sini ada contoh. Maaf Ibu Ani, saya ambil namanya. Di sini ada contoh Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti yang dilakukan Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Kira-kira apa Bapak Ibu? Hal-hal yang dilakukan Agus, kenapa dia bisa seperti itu? Iya Bu, seperti itu, silakan. Menurut saya, Agus melakukan hal itu adalah untuk meminta perhatian guru dan perhatian kawan-kawannya, karena mungkin saja di rumah Agus tersebut kurang perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Itu saja Bu. Ya benar Ibu Titin ya. Mungkin perlakuan orang tua atau kebutuhan akan kasih sayang di rumah kurang diperhatikan, atau mungkin dia di rumah jarang sarapan atau apa ya. Itulah mungkin yang dia bisa ada. Mungkin ada pendapat lain ya Ibu Sumarti. Dari melihat kasus si Agus ini, kita sebagai pendidik sebaiknya kita panggil guru si Agusnya, kemudian kita cari permasalahannya. Mengapa Agus itu bisa berbuat demikian? Jadi kita cari akar masalahnya. Kalau sudah tahu akar masalahnya, apakah dari dalam rumahnya sendiri atau memang sifat Agus ini kebiasaan hari-harinya suka meminta makanan. Jadi kita cari dulu permasalahannya, atau memang anak ini kelaparan, tidak ada uang jajan. Tapi ada lagi kebiasaan anak itu walaupun sudah kenyang, makanannya banyak, uangnya banyak, tapi karena kebiasaan sering memaksakan orang lain. Jadi kita sebaiknya, kalau menurut pendapat saya, kita panggil dulu si Agus ini, kita carikan dulu akar masalahnya. Gitu demikian. Ya, terima kasih Bu Sumartini atas pendapatnya. Benar kata Ibu Sumartini tadi, yaitu mencari tahu dulu apa sih masalah si Agus tadi. Nah, untuk itu di sini saya ada jawabannya. Ini jawaban saya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu. Benar kata Ibu Sumartini tadi, mencari tahu dulu alasannya, apa dan mengapa. Tindakan tersebut mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Ya, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak melakukan bekal makan siang, mungkin kebutuhannya adalah kebutuhan akan bertahan hidup. Terus yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi baru menjadi memperhatikan dia, berarti kebutuhannya akan cinta dan kasih sayang.
Terus yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut menuruti keinginannya, maka kebutuhannya adalah akan kebutuhan penguasaan, yang pengakuan atau kemampuan. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, maka kebutuhannya adalah akan kebebasan. Yang terakhir adalah apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan tidak menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, maka itu kebutuhan akan kesenangan. Baik Bapak Ibu, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu terbagi menjadi tiga, yaitu motivasi ekstrinsik, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Dan motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Itu merupakan motivasi intrinsik. Sedangkan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Motivasi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan diri merupakan motivasi intrinsik. Di sini ada teori motivasi hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman, mungkin kita sering tidak Bapak Ibu menghukum siswa. Di sini ada hukuman biasanya terjadi tidak terencana atau tiba-tiba. Contoh, siswa yang tidak pakai sepatu atau siswa yang tidak mengerjakan PR. Murid-murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi itu artinya terencana atau disepakati. Konsekuensi itu kita contoh di kelas, itu disepakati. Sesuai dengan peraturan, dua murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini ada perbedaan. Perbedaan apa itu hukuman, perbedaan konsekuensi, perbedaan restitusi. Di sini contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Mungkin Bapak Ibu ada pandangan lain, ya. Contohnya siswa tidak mengerjakan PR. Mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu, kalau ada siswa Bapak Ibu yang tidak mengerjakan PR, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Ada yang pendapat lain? Terima kasih. Kalau dilihat dari kasus ini, siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau selama ini rata-rata menurut saya kita ini sering langsung menghukum ini. Ini dari pengalaman sebelumnya bahwa rata-rata yang saya lakukan ini siswa yang tidak mengerjakan PR langsung saya hukum. Tapi setelah melihat penjelasan dari ibu bahwa siswa yang sering tidak mengerjakan ini
bahwa dengan hukuman itu sangat salah. Jadi yang paling tepat itu yaitu harus dilakukan restitusi. Karena di sini kita lihat dari kegiatan restitusi ini, artinya kita sudah berpihak kepada murid. Mulai dari kita tanyakan dulu penyebab dia tidak mengejar PR. Sudah kita tanya, kita cari, telusuri penyebab siswa tersebut tidak mengejar PR, dan kita beri suatu solusi sehingga siswa tersebut merasa nyaman. Kalau kita hukum bahwa siswa tersebut terasa terbeban, jadi itu bisa membuat mental siswa itu terpuruk lagi. Jadi setelah mendengar penjelasan ibu, hal yang harus kita lakukan itu kegiatan restitusi, dan hukuman itu seharusnya kita ganti menjadi konsekuensi. Makanya kita di sini harus menerapkan budaya positif, salah satunya itu menerapkan kesepakatan kelas. Nah, dari kesepakatan kelas ini kita sesama siswa dan guru sudah menjalin kesepakatan bersama. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan, dan konsekuensinya pun jika melanggar aturan tersebut, saya rasa tidak berbentuk hukuman fisik, jadi hukumnya mendidik. Mungkin itu saja yang saya lihat dari kasus ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar kata Pak Aan ya. Ini ada contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Sama, saya pun begitu dulu sebelum mengikuti program guru penggerak ini. Kalau ada siswa yang tidak mengerjakan PR, yaitu saya hukum. Hukumannya apa? Mungkin bersihkan WC, atau enggak saya suruh nulis PR sebanyak 2 lembar. Tapi setelah saya mengikuti ini, ternyata selama ini saya merasa salah. Ya benar kata Pak Am, kita itu harus tanyakan dulu kepada siswa kenapa sih tidak mengerjakan PR. Makanya adanya segitiga restitusi. Hukuman, kalau hukuman itu guru menghukum siswa tersebut, ya itu dengan menghukum kita merasa atau siswa merasa terbeban atau merasa tersakiti, ya. Ada lagi ya di atas di bawah penghukum itu konsekuensi, yaitu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat mungkin. Ada lagi restitusi. Nah, dengan sebaiknya kita sebagai guru yaitu harus adakan restitusi dulu, yaitu dengan menanyakan keyakinan kelas yang ada pada diri kelas tersebut dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Terus guru terbuka dan siswa dapat menghormati dirinya dan juga dapat menghormati orang lain. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ya, ada yang pertama yaitu penghukum, yang kedua yaitu sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga yaitu sebagai pemantau, yang keempat yaitu sebagai teman, yang kelima yaitu sebagai manajer. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Yang sebaiknya kita lakukan sebagai posisi kontrol guru, ya. Kita sebaiknya, di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Biasanya kalau kita siswa tidak memakai atribut, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama Bapak Ibu, yang jelas yang pertama apa? Memisahkan siswa tersebut. Ya benar, ya, memisahkan siswa yang tidak memakai atribut seragam, dipisahkan. Terus ada lagi itu disuruh tegak, mungkin tegak hormat di depan bendera selama 1 jam. Itu sebagai penghukum. Sedangkan kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, itu ada kata-katanya. Berapa kali Bapak
ibu harus bilang atau memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Kalau kita sebagai teman di sini, bisa kita dengan katakan, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu. Sekali ini saja ya, sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kalau kita sebagai posisi di sini guru sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi kembali. Sedangkan kalau posisi kita sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaikinya kesalahanmu? Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini next ya. Mengapa keyakinan kelas? Nah, ini karena tadi kita sudah dengar dengan Pak A, yang kita sebaiknya di sekolah itu membuat kesepakatan keyakinan kelas ya. Kenapa? Karena dengan adanya keyakinan kelas kita dapat mengontrol kelas kita, yaitu dengan adanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita siswa merasa aman, belajar merasa aman, nyaman dan tertib. Jadi aturan-aturan di kelas kita buat sendiri bersama siswa sehingga siswa dapat menyepakatinya. Apabila ada pelanggaran, siswa telah tahu konsekuensinya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2? Ya kan kita kan kalau mau berjalan ke babak atau ke sky kita diharuskan menggunakan helm. Nah itu mengapa? Terus mengapa kita harus memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Alasannya mengapa? Kalau sekarang kita tanya, mengapa kita harus menggunakan helm? Dan untuk apa? Mengapa pemerintah menyuruh kita memakai helm? Apa Bapak Ibu? Nah, untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan? Menggunakan masker, mencuci tangan, itu apa alasannya? Ya, untuk kesehatan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yaitu satu, lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam bentuk hal-hal yang positif dengan kata-kata yang baik, sedikit saja agar mudah diingat, apalagi kita anak SD, sesuai dengan kondisi kelas. Misalkan kelas 1 jangan disamaratakan dengan kelas 4 atau 5, kelas 6, dan sekolah agar mudah diterapkan. Terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuatnya. Dalam kelas itu kita bukan hanya guru yang membuat kesepakatan kelas atau kelas, tapi siswa tersebut harus dilibatkan. Kita beri kertas notis kecil itu dibagikan ke siswa, terserah siswa mau tulis apa kesepakatan kelasnya mereka, keyakinan kelas mereka masing-masing. Kemudian setelah dibagikan notis, kita tempelkan di papan tulis, kemudian kita sepakati. Kita ambil kesepakatan, kita baca satu-satu, kemudian kita ambil mana yang menurut ibu dan siswanya baik untuk menjadi keyakinan kelas. Di sini ada peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas atau nilai kebaikan yang dituju yaitu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Artinya apa di sini? Kita apa nilai keyakinannya? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, berkomitmen pada tujuan. Terus dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan menghormati orang lain.
dilarang menggunakan narkoba. Untuk apa? Untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Antri artinya menghormati orang lain atau melatih kesabaran. Menggunakan masker. Untuk apa tadi? Untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Untuk apa? Untuk keselamatan dan keamanan. Sekarang ini ada tindakan guru. Minta pendapat Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Terus yang kedua, apaan? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Apa? Benar kata berdiri. Kalau berbentuk fisik artinya hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, Pak. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Sekarang jawaban Bapak Ibu ada di. Nah, ini jawaban Bapak Ibu tadi. Apakah hukuman atau konsekuensi? Yaitu mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk ke dalam hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk ke dalam hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Benar kata Ibu ini, kalau bersifat fisik ya itu termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu apa namanya? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu masuk ke dalam hukuman. Lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mata pelajaran PJOK. Itu termasuk ke dalam konsekuensi. Nama apa Bu tadi? Nomor 2. Nomor mana Bu? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, itu kan sebuah kesepakatan Bu. Kalau kesepakatan yang nomor 2 terakhir mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK sesuai dengan kesepakatan guru mata pelajaran PJOK. Kalau mungkin guru mata pelajaran PJOK dia konsekuensinya apabila kamu terlambat mungkin keyakinan kamu harus mengelilingi lapangan bola basket. Itu konsekuensi termasuk karena ada kesepakatan dari guru PJOK-nya. Sedangkan nomor 2 lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, karena apa itu? Itu sudah termasuk ke dalam melanggar aturan yang ada di sekolah, maka diberi hukuman.
Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Apa Pak? Yang tadi lain salah itu. Mungkin memang benar itu memang untuk kasus yang nomor 2 dengan saya itu kan sama-sama hukumannya lari, mengelilingi lapangan. Mungkin memang salah satu pembedanya itu mengapa satu hukuman satu konsekuensi mungkin dari kesepakatan kelas dan juga berhubung saya olahraga, menurut saya yang nomor terakhir itu mengapa dikasih konsekuensi karena menurut saya dalam konteks olahraga kalau lari terlambat itu lari 2 keliling atau basket itu masih hal yang wajar dan merasa itu tidak akan merugikan siswa karena mungkin itu bisa dikatakan sebagai untuk pemanasan karena dia sudah terlambat dengan terlambat sedangkan kawannya sudah pemanasan jadi untuk menstabilkan dengan siswa yang lain jadi siswa tersebut disuruh lari terlebih dahulu artinya ini termasuk konsekuensi dari guru tersebut bukan hukuman kalau hukuman beda lagi karena konteks olahraga kalau lari hanya 2 kali itu masih hal yang wajar sebagai pemanasan mungkin itu saja. Kalau Ya Ibu Putri. menurut saya sih yang kelima itu lebih kepada kesepakatan kelas antara guru kelas, guru mapel dan siswa. Yang Nomor 5 lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. tentang terlambat 10 menit Nah, itu. itu kan mungkin berdasarkan kesepakatan kelas mereka. Benar Bu Nah, Putri. itu untuk kelas tinggi. Kalau kelas bawah mungkin lebih Mungkin beda lagi. Beda lagi. Nah, benar juga Bu Putri. Untuk kelas tinggi mungkin kesepakatannya beda dengan kelas rendah seperti kelas 1 ya. Tidak mungkin lah kalau kelas 1 terlambat mau disuruh lari 2 keliling atau 5 keliling lapangan mungkin disuruh menyanyi atau mungkin disuruh joget mungkinnya itu sesuai dengan kesepakatan kelas masing-masing karena setiap kelas beda kesepakatan dan keyakinan. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya, kita lanjutkan atau ada yang lain? Di sini ada segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi yang pertama yaitu menanyakan keyakinan kelas. Terus yang kedua validasi tindakan yang salah. Terus yang ketiga yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Di sini kita menstabilkan identitas itu ada kata-kata berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Benar Bapak Ibu? Benar tak? Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terus kamu tidak berhak merasa begitu. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kata-katanya mungkin dapat diambil dengan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukannya. Yang lebih buruk dari ini. Ya. Yang ketiga yaitu kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi
termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati? Seperti apa gambarannya sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, kalau keyakinan kelas ini sebaiknya ya, kalau yang saya dapatkan yaitu kita pertama itu berikan hak kepada siswa, agar apa sih maunya mereka, buat di dalam kelas itu mau kelas seperti apa di dalam kelas. Terus kalian berikan notes, kertas kecil, catatan kecil, kemudian Bapak Ibu tempelkan di papan, satu kelas keyakinan kelas, satu kelas impian mereka. Keyakinan kelas taruh di keyakinan kelas, plus kelas impian mereka, kemudian taruh di kelas impian mereka. Setelah menanyakan keyakinan kelas, kalian bisa memanfaatkan dengan nilai kebajikannya, ya. Terus kemudian setelah nilai kebajikan, kalian buat kesepakatan apa yang mereka inginkan yang ada dalam tersebut. Terus setelah disepakati, kalian berikan konsekuensi. Contoh, misalkan siswa yang terlambat, misalkan kita datang jam 7.30, ada siswa yang terlambat, maka konsekuensinya apa? Apa yang harus kita lakukan dalam tersebut apabila siswa terlambat? Nah, itu saja Bapak Ibu ya. Sini penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai emong atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, itulah mungkin di sini saya. Sebelum itu saya minta refleksi atau pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Mungkin Bapak Ibu bisa merefleksikannya. Ya Bu Titin. Refleksi. Jadi setelah saya perhatikan dari kegiatan ini ya, baiklah. Jadi berdasarkan kesimpulan saya setelah saya menyimak seluruh rangkaian kegiatan ini, betapa semua ini kan bisa menambah pengetahuan kita. Intinya kalau kita mau merefleksi ke belakang, kita ini sepertinya banyaklah pada sesuatu, sepertinya kita ini Berpihak pada murid. Benar Ibu. jadi kita seakan tidak menyadari bahwa kita salah. Iya. Kenapa? Karena ego kita. Jadi dari sini kesimpulannya bahwa pada dasarnya di sini adalah kita seakan-akan menghamba pada Benar, siswa. menghamba pada murid sesuai dengan pendapat Ki Hajar Dewantara. Kan kemudian pun di sini setelah ada institusi, ada yang kontrol manajer kan. Iya, posisi kontrol. Kalau saya pribadi lebih cenderung ke kontrol manajer. Iya. Di situ banyak kegiatan atau hal-hal positif yang bisa diambil untuk siswa. Artinya siswa itu diutamakan untuk mandiri, untuk memperbaiki diri sendiri tanpa paksaan dari guru tersebut. Itu saja. Ya, benar kata Ibu Titin ya. Kita itu berhamba pada murid. Benar Bapak Ibu. Awal pertama saya belajar itu penggerak. Yang pertama yaitu kok guru berhamba pada murid. Itu ada ceritanya sebenarnya Bapak Ibu ya. Kenapa Ki Hajar Dewantara sampai menyetuskan kata-kata itu berhamba pada murid. Itu ceritanya pada saat itu Ki Hajar Dewantara sedang menulis tanpa memperdulikan seorang anaknya yang bernama Asih. Ya, anaknya yang bernama Asih sampai dia tahu mau minta apa sehingga merengek-rengek memanggil nama ayahnya
bekerja, anaknya dikeluarkan dari rumah, di situ hujan salju. Pada saat dia nulis, dia tersadar dengan anak tersebut dan melihat ASI si anak tersebut sudah biru, mukanya sudah biru. Makanya dari saat itu Ki Hajar Dewantara kita itu sebagai orang tua harus bisa mendahulukan anak. Makanya ada kata-kata guru itu harus berhamba pada anak. Bukan berhamba maksudnya menghamba ya, tetapi kita harus mengetahui atau mencari tahu apa sih maunya anak tersebut. Dan benar kata Bu Titin tadi, kita di sini sebagai manajer dulu Bu Titin, saya sendiri pribadi itu dulunya sebagai penghukum, bukan tipe guru sebagai pembuat rasa bersalah atau pembuat berteman, tapi sebagai tipe guru yang penghukum. Kalau ada budak dapat PR, saya hukum, suruh buat soal atau suruh bersih WC atau suruh tegak dengan apa. Tapi setelah saya mempelajari ini, saya baru paham bahwa kita ini minimal, tapi sebaiknya kita itu sebagai manajer. Tapi kalau tidak bisa sebagai manajer, kata Pak Sujoko, minimal kita sebagai guru yang itu sebagai teman, ya sebagai teman. Kalaupun kita tidak bisa berbuat sebagai posisi sebagai manajer, minimal kita sebagai guru yang itu sebagai teman, ya jangan sebagai penghukum. Mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu, ya Ibu Dini. Dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini, menurut pendapat saya, kita harus melihat keadaan situasinya. Karena tadi yang terakhir adalah penghukum. Tapi kalau saya, kebiasaan saya, kalau kita melihat, harus kita lihat dulu dari situasinya. Anak itu dari kesepakatan bersama dulu. Kalau seandainya kita sudah lakukan, tapi anak itu masih tidak berubah, kita beri peringatan lagi masih tidak berubah, berarti ada hukuman. Berarti ada tahap-tahapnya. Bukan tidak boleh menghukum, boleh menghukum, tapi itu adalah jalan terakhir menurut pendapat saya. Nah, karena apa? Kita anak itu tidak sama. Ada yang pakai hati, ada yang pakai mulut, ada yang pakai kekerasan. Jadi kita melihat situasi kondisinya. Jadi karena saya ini lagi ada di kelas ada itu, jadi anaknya kebiasaannya sekarang banyak yang lelet-lelet. Jadi kalau kita tidak tegas, seandainya satu kali tidak bisa bikin PR, masih 2 kali, kita harus ada tindakan yang lebih keras lagi. Jadi menurut pendapat saya, kita lihat dulu keadaannya, kemudian kita belajar dari tahap-tahap yang sudah disepakati tadi. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar kata Ibu Dini ya, beda kelas, beda. Ibu Dini dia ngajar di kelas 6. Kalau di kelas 6 benar kata Ibu Dini, gak mungkin kita sebagai manajer terus Bu ya. Kalau anak tersebut sudah dinasehati, dikasih tahu, atau terakhir baru menghukum, itu benar. Tapi kalau anak kelas 1 ya mungkin mudah ada intinya. Kalau anak kelas 1 itu gimana Bu? Mudah Bu, makanya kesepakatan kelas saya dibuatnya simpel. Bener. Tidak makan dalam kelas. Bener, makan dalam Karena kelas. apa? Sukanya ngemil, makan. Nah itu salah satu isi kesepakatan kelas saya. Simpel sederhana. Benar. Kalau tapi Bu Tini, kita ya benar kata Bu Tini tadi, sudah bersifat sebagai manajer, tapi karena anak sudah lagi kita arahkan, sudah kita bimbing, tapi masih anaknya tersebut, minimal Bu Tini kita yang itu bersifat sebagai teman, ya. Baru terakhir baru penghukum. Mungkin ada lagi pendapat lain dari Pak Han? Baiklah, setelah
setelah saya melihat rangkaian pemaparan dari Ibu Tri bahwa penerapan budaya positif ini memang harus dilaksanakan di sekolah. Di sini tujuan utamanya yaitu untuk menjamin keselamatan kesejahteraan murid di sekolah. Nah, salah satunya yaitu yang tadi benar kalau kita di sekolah ini tidak lepas dari penghukum. Nah, tapi setelah saya melihat pemaparan ini, penghukum itu adalah tindakan terakhir. Setelah langkah-langkah yang sudah kita tentukan untuk menyelesaikan sebuah kasus, belum menemukan titik terangnya, solusi. Tapi kalau lihat dari pemaparan ini, menurut saya penghukum itu sudah kalau 100% itu diusahakan tinggal 5% lagi pelaksanaannya. Karena di situ banyak sekali visi kontrol harus cara-cara bisa dari teman, dari pemantau, dan yang paling kompleks itu yaitu sebagai seorang manajer. Mengapa di situ kompleks? Karena di situ kita sudah mengidentifikasi sebuah kasus tersebut, mulai dari menanyakan, menelusuri, mencari solusi, mencari langkah-langkah yang akan kita laksanakan untuk ke depannya. Nah, dan itu juga yang kesepakatan kelas ini memang harus kita laksanakan, karena menurut saya kalau dia dari pemaparan tadi bahwa kesepakatan kelas ini mempermudah kita untuk mengatur kelas. Jadi hal-hal yang akan kita laksanakan itu sudah terencana dan terarah. Dan juga kesepakatan kelas ini menurut saya ini bisa berubah-ubah. Tidak mesti selamanya kesepakatan kelas itu 1 semester, 1 bulan, bisa itu satu pertemuan. Satu pertemuan kita ganti sesuai dengan kondisi pada saat itu. Dan juga yang tidak kalah penting yaitu kalau saya ambil pelajaran dari pemaparan dari Ibu Sri ini, bahwa banyak sekali kalau kita lihat dari pengalaman kita, banyak sekali yang salah dari pandangan kita terhadap dunia pendidikan ini. Kalau kita bandingkan dengan pendapat dari Ki Hajar Dewantara yang berpihak kepada murid, mulai dari kita sebagai seorang penghukum, mulai bagaimana cara kita melakukan proses pembelajaran. Karena kalau lihat dari pemaparan tadi, masih banyak sekali hal-hal yang harus kita benahi. Makanya saya sangat berterima kasih kepada Ibu Sri sudah memaparkan budaya positif di sekolah, dan saya berharap kedepannya kita semua di sini dapat menerapkan budaya positif ini di sekolah kita, mulai dari dalam kelas ataupun di ruang lingkup sekolah. Dan juga banyak yang cara kita menyelesaikan kasus-kasus ini harus kita perbaiki. Karena memang benar sih kalau kita lihat dari selama ini penyelesaian kasus kita ini sudah menuju ke budaya positif. Cuman kita belum jelas langkah-langkah yang harus kita lakukan. Jadi berkat dari pemaparan Bu Sri ini kita sudah mempunyai bayangan bagaimana cara menyelesaikan suatu kasus di sekolah dengan menerapkan budaya positif. Mungkin itu saja refleksi yang saya dapatkan. Saya berharap dan kita semua dapat menerapkannya untuk kedepannya tentang budaya positif di sekolah ini. Terima kasih. Ini Pak Ren, saya mau tanya, seandainya ada kasus yang nomor 2 itu Lari sendiri lapangan basket. lari karena terlambat sekolah. Apakah seandainya dia terlambat langsung kita hukum? Kalau menurut saya tidak, Bu. Kita tanyakan dulu kesepakatannya ya. Jangan langsung kamu terlambat, langsung lari. Kita iya. Nah, berarti kita lihat dulu Keadaan siswa tersebut. Ada kejadian itu di TV ya, menghukum anak yang sering terlambat datang. Mungkin pingsan ya, Bu. Setelah lama baru ketahuan dia mengurus orang tuanya yang setelah sana. Benar kata Bu Tini. Jadi, iya Pak.
benar kata Ibu seperti ini tadi ya. Itu kenapa itu menghukum? Kan itu konteksnya itu kan jiwa itu hukuman. Tapi yang paling tepat itu yaitu kita seharusnya dari situ kita selesaikan bukan secara hukuman, yaitu ya benar dengan segitiga restitusi. Makanya di situ kita akan punya 5 fungsi kontrol. Kalau dilihat di situ lari mengelilingi lapangan 2 kali, tidak apa salah. Itu kan di situ ditanya hukuman atau konsekuensi. Itu termasuk hukuman. Bagaimana cara penyelesaiannya? Saat itu dilaksanakan jiwa manajer. Kita tanya dulu, kita telusuri dulu penyebab siswa ini. Di situ sekedar pembeda hukuman dan konsekuensi. Nah dari situ kita bisa lihat posisi apa yang tepat, paling tepat pelaksanaannya nanti. Berarti jalan terakhir. Jalan terakhir itu bentuk hukuman. Mungkin itu. Ya, terima kasih Pak. Maksudnya di sini adalah pembeda, jadi pembeda antara hukuman dan konsekuensi. Kenapa saya buat hukuman lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali dan terlambat hadir ke sekolah? Itu pembeda antara hukuman dan konsekuensi. Tapi sebaiknya nanti ya kita jangan yang seperti ini. Maksudnya langsung kamu terlambat langsung lari dulu ya. Harusnya kita tanyakan dulu kenapa dia terlambat. Kan anak itu terlambat kan tiap hari ya Bapak Ibu. Mungkin di rumahnya atau bangunnya kesiangan, atau mungkin main gamenya kemalaman, atau mungkin dia ngurus orang tuanya. Itu sesuai itu ini saya buat ini yaitu pembeda antara hukuman dan konsekuensi. Nah Bapak Ibu, apa namanya, kita intinya kita di sini sebagai guru yaitu kalau kita kalau bertindak, kalau ada siswa kasus atau kita permasalahan di sekolah itu sebaiknya dilakukan dengan cara menanyakan dulu, kasus kejadian atau kasus yang mereka lakukan, dengan menanyakan keyakinan kelas, ya, dengan menanyakan kenapa dia bisa terjadi seperti itu, terus baru adakan tindakan, dan tindakannya itu sifatnya jangan hukuman. Kalau bisa sifatnya jangan menghukum, ya. Jadilah kita bersifat seperti pendidik atau sebagai teman minimal. Kata pesan banget dari Pak Sujoko, minimal kita sebagai teman, kalau tidak bisa sebagai manajer. Itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, sekian dulu diseminasi saya. Jadi kesimpulannya ya, di sini kita saya mengikuti program guru penggerak ini yaitu memaparkan bagaimana cara kita menangani kasus-kasus di sekolah, sudah itu bagaimana kita membuat kesepakatan-kesepakatan yang ada di kelas, terus apa sih posisi kontrol kita sebagai guru, terus apalagi itu pendapat-pendapat Ki-Hajat Dewantara. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya, pendapat desiminasi saya hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan untuk itu saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu narasumber kita. Kalau Bapak Ibu kita beri aplaus dulu Bapak Ibu. Iya, terima kasih. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kita dan bisa kita menerapkannya pada yang masa yang akan datang. Demikian desiminasi hari ini yang telah kita lakukan. Sebelumnya saya mohon maaf sebagai moderator bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum